口嚟吹咩？阿叔專收惡人嘅，嚟！幫我玩埋啦，靚仔！俾你就壞咗我聲名，快啲係撚啊！Selepas kekalahan itu, Jackie Chan kembali pada gurunya, memohon agar gurunya sudi untuk menerimanya kembali sebagai murid, hingga di keesokan harinya dia mulai berlatih kembali. Kali ini dia menjalani latihannya dengan bersungguh-sungguh. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, tiada hal lain selain latihan berat yang dia tempa, hingga pada suatu hari, persediaan alkohol milik gurunya habis, beliau menyuruh Jackie Chan untuk pergi ke warkop untuk membeli alkohol, dengan senang hati Jackie Chan berangkat ke sana. Setibanya di sana dia mengenyangkan perut terlebih dahulu, terlintas dalam benaknya untuk mengerjai gurunya itu, diam-diam dia isi kendi milik gurunya itu dengan air le mineral. Karena tidak mendapat asupan alkohol, tubuh gurunya mulai melemah dan gemetaran, tidak tahan rasanya beliau menunggu Jackie Chan yang tidak datang-datang itu, saat sedang krisis seperti itu tiba-tiba musuhnya datang ke sana, dengan kondisi tubuh yang lemah itu beliau harus menghadapi musuhnya itu. Si pendekar tongkat mulai menyerang sang guru dengan menggunakan jurus tongkat sakti miliknya, jika dalam keadaan mabuk tentu sangat mudah bagi sang guru untuk melumpuhkan si pendekar tongkat, namun saat ini dia benar-benar dibuat kewalahan menghadapi serangan yang bertubi-tubi itu. Beliau mulai terdesak dan kehabisan tenaga. Tak lama kemudian Jackie Chan datang membawa kendi, gurunya segera meminta kendi itu dan ketika beliau meminumnya dia memuntahkannya kembali, hampir saja dia terkena pukulan si pendekar tongkat, Jackie Chan masuk ke dalam pertarungan, terjadilah pertarungan 2 lawan 1. Pada suatu kesempatan si pendekar tongkat menyerang Jackie Chan hingga dia terpental ke dalam pondok, dia teringat bahwa di pintu pondok terdapat jebakan rahasia. Dia langsung memanggil gurunya agar masuk dan saat si pendekar tongkat hendak masuk dia langsung menutup pintu itu membuat leher si pendekar tongkat terjepit daun pintu. Di malam harinya Jackie Chan meminta maaf kepada gurunya atas peristiwa tadi siang. Dia berkata pada gurunya jikalau gurunya sudah menurunkan jurus Dewa Mabuk kepadanya tentu hal seperti tadi siang tidak akan terjadi, dia memohon kepada gurunya agar segera menurunkan jurus itu padanya. Gurunya merasa sudah saatnya Jackie Chan menerima jurus itu, dia pun menjelaskan kepada Jackie Chan bahwa jika ingin menguasai jurus Dewa Mabuk itu Jackie Chan harus sering-sering mabuk juga. Untuk itu mereka berdua pun minum alkohol sambil berbalas pantun sampai akhirnya Jackie Chan celeng tak sadarkan diri. Pada keesokan harinya Jackie Chan mulai mempelajari jurus keramat itu, satu demi satu jurus itu ia kuasai dengan baik, berbagai macam variasi serangan telah ia kuasai hingga saat hendak mempelajari jurus yang ke-8 dia sedikit enggan untuk melakukannya. Gurunya menegur Jackie Chan yang mulai bercanda itu. Kemudian gurunya mulai mempraktekkan gerakan dari jurus itu, Jackie Chan mengikuti dari belakang, tak lama kemudian sang guru mules dan hendak ke toilet. Beliau menyuruh Jackie Chan untuk tetap meneruskan pembelajaran jurus itu. Setelah gurunya pergi Jackie Chan berhenti dan berkata bahwa dia tidak sudi mempelajari jurus yang gerakannya gemulai seperti itu. Scene berpindah ke rumah Jackie Chan, di sana terlihat ayah Jackie Chan sedang dilabrak oleh saudagar kampung lantaran dia telah melarang penduduk kampung untuk menjual tanah perbukitan di kampung itu. Menurut ayah Jackie Chan di atas bukit itu terdapat kandungan batu bara yang apabila tanah itu sampai dijual oleh penduduk kampung maka para penambang akan menambang batu bara di sana dan itu akan merusak ekosistem di kampung itu. Si saudagar hendak menyuap ayah Jackie Chan dengan pembagian keuntungan sebesar 20% namun dengan tegas ayah Jackie Chan menolaknya.
kemudian si saudagar mengancam akan menyiram wajah ayah Jackie Chan dengan air keras ketika sholat subuh nanti. Maaf, maksud saya si saudagar itu mengancam akan membunuh ayah Jackie Chan jika beliau masih ikut campur terhadap bisnisnya itu. Kembali pada Jackie Chan, sepulang dari pasar dia melihat ada keramaian. Ternyata di sana sedang hendak ada pesta merayakan ulang tahun sang pendekar tongkat. Jackie Chan yang masih memiliki dendam atas kejadian tempo hari berniat hendak membalas dendam itu dengan modal jurus Dewa Mabuk yang baru dia kuasai. Dengan percaya diri dia menantang si pendekar tongkat untuk berduel lagi. Pertarungan pun terjadi, di sini terlihat jelas kungfu Jackie Chan mengalami kemajuan yang sangat pesat, dia jauh mengungguli si pendekar tongkat dari segala segi, bahkan dalam pertarungan itu dia mempermalukan si pendekar tongkat di depan murid-muridnya. Di sini terlihat bahwa semakin banyak ia meneguk minuman itu maka semakin liar gerakannya sehingga sangat sulit dibaca oleh lawannya, hingga akhirnya si pendekar tongkat itu dibuat tumbang tak sadarkan diri. Setelah menumbangkan si pendekar tongkat, Jackie Chan membawa 2 kendi besar minuman itu sebagai oleh-oleh kepada gurunya, dia pun berjalan menuju rumah gurunya itu, setibanya di sana dia kaget lantaran gurunya telah pergi meninggalkannya. Terdapat surat dari gurunya yang menjelaskan bahwa gurunya telah mewariskan semua kungfu yang dia miliki. Untuk itu sudah saatnya sang guru kembali mengembara mengikuti kata hatinya, gurunya berpesan agar Jackie Chan menggunakan kungfunya itu untuk hal-hal yang baik. Gurunya juga berpesan bahwa saat Jackie Chan memerlukannya maka dia akan datang. Kembali ke rumah Jackie Chan, hari itu ayah Jackie Chan didatangi seorang warga yang mengatakan bahwa sekelompok orang telah menggali tanah di daerah perbukitan, dengan segera ayah Jackie Chan menuju ke sana. Sebelum pergi dia berpesan kepada muridnya untuk mengabari Jackie Chan tentang hal itu. Kemudian dia berlari menuju bukit itu, di perjalanan si warga pergi meninggalkannya, ternyata beliau telah dijebak oleh saudagar tadi, seorang pembunuh bayaran telah menunggunya di sana. Dia dibayar 100.000 yuan plus 10 kg beras untuk membunuh ayah Jackie Chan. Setelah beradu kecot, pertarungan pun terjadi, ayah Jackie Chan yang sudah tidak berada di usia primanya dibuat bonyok oleh pembunuh itu, hampir saja beliau terbunuh. Untungnya di saat genting seperti itu Jackie Chan datang tepat waktu. Dia segera melemparkan kendinya ke arah pembunuh itu kemudian dia menantangnya untuk berduel. Namun dia kaget ketika mengetahui bahwa pembunuh bayaran itu ternyata orang yang beberapa bulan lalu telah membuatnya babak belur. Si pembunuh tertawa ketika mengetahui Jackie Chan yang datang. Dia pun berkata bahwa kali ini dia berbaik hati akan membunuh 2 orang dengan satu harga. Ketika pertarungan hendak dimulai, tiba-tiba datanglah gurunya Jackie Chan ke tempat itu. Kali ini si pembunuh bayaran yang sedikit kaget. Ternyata nama besar sang guru membuat mental lawannya terganggu. Kemudian si pembunuh berkata bahwa dia tidak ingin berurusan dengan si guru. Dengan santai si guru menjawab bahwa untuk beliau tidak ikut campur, cukup Jackie Chan saja yang akan menghadapinya. Sebelum pertarungan dimulai, sang guru menyuruh Jackie Chan untuk minum terlebih dahulu. Setelah itu pertarungan pun terjadi dengan hebat, jual beli serangan di antara keduanya terjadi dengan hebat, di awal terlihat Jackie Chan menguasai jalannya pertarungan. Itu mungkin karena si pembunuh bayaran tidak menyangka akan kemajuan kungfu Jackie Chan bisa sepesat itu, beberapa pukulan mulai masuk. Dengan segudang pengalamannya si pembunuh mulai bisa membaca pergerakan Jackie Chan, kemudian dia mengeluarkan jurus tangan tanpa bayangan, hal itu berhasil membalikkan keadaan pertarungan, Jackie Chan mulai terdesak, beberapa pukulan dan tendangan mulai masuk, dia kehabisan jurus untuk melawan si pembunuh. Gurunya menyuruh Jackie Chan mengeluarkan jurus Dewa Mabuk yang ke-8, namun Jackie Chan berkata bahwa dia tidak mempelajarinya karena menurutnya itu jurus gemulai, dengan cepat si guru memutar otak untuk menemukan titik lemah si pembunuh. Kemudian dia menyuruh Jackie Chan untuk menggabungkan 7 jurus Dewa Mabuk dan menciptakan sendiri jurus yang ke-8 sesuai dengan instingnya. Arahan gurunya itu membuahkan hasil, Jackie Chan mulai bergerak dengan jurus-jurus yang tidak terdapat di dalam kitab kungfu manapun, dia bergerak liar sesuai dengan bakat instingnya, si pembunuh dibuat bingung dan keder, dia mulai kehilangan kontrol dan kepercayaan diri. Keadaan semakin mendesak saat Jackie Chan mulai menyerang ke titik-titik lemah pada tubuhnya. Akhirnya diawali dengan kuncian leher lalu diperkuat dengan pelintiran kepala kemudian ditutup dengan sikutan punggung menutup karir sang pembunuh bayaran itu dan mengirimnya ke tempat keabadian.
Film pun ditutup dengan perasaan bangga dari Jackie Chan karena telah membalaskan kekalahannya dulu sekaligus menyelamatkan nyawa orang yang paling ia sayangi yaitu ayahnya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jadikanlah hinaan sebagai motivasi untuk terus menjadi yang terbaik. Dendam jika tidak dikelola dengan bijaksana akan memunculkan dendam yang lain. Namun jika dendam dijadikan sebagai motivasi untuk terus membuat diri menjadi lebih baik, nah itulah dendam yang baik. Saya admin mengucapkan ribuan permohonan maaf atas penundaan tayangan ini lantaran beberapa hari yang lalu saya sibuk menjadi abdi negara. Jangan lupa tinggalkan jejak Anda pada video ini dengan cara like, komen, dan share. Terima kasih.